Shalom Bapak Ibu Saudara, sekali lagi katakan shalom. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita yang mulia. Bapak Ibu Saudara, sudah tidak terasa sebentar lagi kita memasuki hari Natal. Itu tandanya kita mau menyambut Raja Mulia yang lahir bagi kita, menyelamatkan kehidupan kita. Mari kita bersuka cita mengangkat pujian hari ini, haleluya. Sambil bertepuk tangan, kita mau puji Raja kita yang telah lahir bagi kita semua. Amin. Dengan penuh sukacita kami memuji-Mu Tuhan. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam. Mari setiap bangsa-bangsa kita mau bangkit, kita mau bersorak bagi Raja mulia dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus Sang ajaib, kita surga bergema. Sekali lagi katakan bangsa-bangsa bangkitlah, bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus, kita surga bergema, kita surga
dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah kita pandang Tuhan balas surga. Pandang Tuhan balas, sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Oh, hai mari berhimpun, hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang, marilah pandang Tuhan balas. Angkat tanganku Bapak Ibu Saudara. Sembah dan puji Dia, 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 oh, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji. Mari Bapak Ibu Saudara bertepuk tangan di atas kepala. Kita mau sembah dan puji Sang Raja yang telah lahir bagi dunia. Haleluya. Sang sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, oh, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji siapa Bapak Ibu Saudara? Dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Bapaknya yang percaya buat Tuhan kita baik, katakan amin. Lebih lagi katakan amin. Sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita yang sungguh sangat baik. Nikmati kasih setia Tuhan, katakan tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, untuk selama
sungguh teramat baik. Haleluya. Sekarang mari kita siapkan hati untuk kita bersama berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Mari kita satukan hati berdoa bagi bangsa dan negara dan bagi jemaat Gereja Happy Family Center dan jemaat yang lain. Sudah sekitar 8 bulan bangsa dan negara kita mengalami pandemi ini. Banyak sekali perubahan yang terjadi. Tapi mari kita percaya kebenaran firman. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Bapa di surga, kami datang ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Selidiki hati kami. Jika Tuhan menjumpai ada dosa pelanggaran dalam hidup kami, ampuni kami. Sucikan, kuduskan, basuh dengan darah Kristus. Tuhan juga mengampuni kesalahan bangsa dan negara kami Tuhan. Sucikan, kuduskan. Kami berdoa Tuhan saat ini. Biar Tuhan lalukan Tuhan pandemi dari bangsa dan negara kami sudah 8 bulan ini Tuhan. Begitu banyak orang-orang yang terpuruk secara ekonomi, secara sosial. Tuhan kami berseru pada saat ini. Tolonglah Tuhan, pulihkanlah bangsa dan negara kami. Berikan kepada para pemimpin bangsa kami hikmat, kekuatan, kecerdasan yang daripada Tuhan. Menyelesaikan persoalan bangsa kami. Baik secara politik, ekonomi, sosial. Terlebih Tuhan mengenai masalah pandemi ini. Tuhan sendiri boleh turun tangan. Kami juga berdoa untuk bulan Desember ini. Tuhan tolong Tuhan. Supaya Tuhan mengendalikan cuaca. Supaya tidak terjadi banjir ataupun badai-badai yang lain. Kami mohon Tuhan perlindungan, pembelaan, penyertaan Tuhan. Sekarang hamba berdoa bagi jemaat Tuhan. Jika ada mereka yang sedang berbeban berat, Tuhan biar Engkau mengangkat semua beban ini. Memberikan kelegaan, memberikan kekuatan bagi mereka yang lemah. Tuhan membawa pemulihan kepada rumah tangga yang sedang digoncang oleh badai. Tuhan juga membawa kesembuhan bagi mereka yang sakit. Bagi mereka yang sedang putus asa. Tuhan berikan sungguh-sungguh jalan keluar. Pertemukan dengan orang-orang yang tepat. Biar kami boleh bangkit Tuhan. Sungguh-sungguh untuk boleh menjadi terang-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba juga berdoa bagi ibadah offline Happy Family Center lebih banyak lagi jiwa-jiwa Tuhan yang boleh mengikuti ibadah offline menurut prosedur yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Bahwa kami menjadi jemaat yang setia Tuhan, melekat kepada Kristus, menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Biar kami boleh setia membaca firman Tuhan, merenungkannya. Kami bersaat teduh. Kami juga berdoa Tuhan untuk doa pagi tiap hari Tuhan, Senin sampai Sabtu. Berkati Tuhan sehingga lebih banyak orang dikuatkan. Terima kasih Tuhan, mereka yang mengembalikan persepuluhan, persembahan Tuhan berkati berlimpah-limpah. Jika ada di antara kami belum bisa membawa persembahan karena hidup kekurangan, Tuhan memberkati hidup mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah tangan Tuhan sendiri terulur atas kami, menolong kami, memulihkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita akan buka hati kita lebih lagi menyembah Tuhan sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari buka hatimu lebih lagi. Biarlah kasih Tuhan menjamah setiap kita hari ini. Ini setiap kami Tuhan. Terima kasih. Yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku
Bapakku, Bapa yang kekal, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Mari bersama lebih lagi nyatakan dengan segenap hati. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kehebatan setiap kami, kebaikanku hanya oleh kasih karuniamu. Engkau memulihkan setiap hati dan kehidupan kami Tuhan, layakkan setiap kami untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku dapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, kau beri yang ku pinta. Saat kami mencari, kami percaya, kami pasti mendapatkan di dalam nama Yesus. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Mari bersama lebih lagi angkat kedua tanganmu, nyatakan. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab engkau Bapa kami, Bapa yang kekal.
Bapa yang kekal. Tepuk tangan yang terbaik buat Bapa kita yang ajaib. Mari bawa hatimu menyembah, mengucap syukur senantiasa. Sebab di dalam ucapan syukur ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan. Kami berterima kasih Yesus. Haleluya. Engkau Bapakku yang kekal. Engkau Bapakku yang terima kasih Tuhan, kasih yang sempurna. Haleluya. Kita bertemu kembali dalam ibadah online dan saya ingin menyapa untuk seluruh jemaat Happy Family. Saya akan menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan tema yang diminta yaitu Christmas Gift. Saudara, tanpa terasa bahwa kita telah memasuki bulan Desember, bulan yang terakhir dari tahun 2020. Sudah 9 bulan kita memasuki masa pandemi ini, ada banyak hal yang terjadi. Dan kita mendadak berada di penghujung tahun 2020 ini, menyiapkan diri untuk memasuki tahun yang baru. Saudara, pada waktu saya merenungkan tema Christmas Gift ini, saya berpikir bahwa apa ya yang bisa saya sampaikan kepada seluruh jemaat supaya jemaat itu diberkati. Kalau kita bicara soal Christmas Gift, tentunya kita tidak bisa menyangkal bahwa pemberian yang terbaik adalah kita menerima Sang Juru Selamat, Yesus Kristus, yang diutus oleh Allah Bapa untuk kita menerima keselamatan melalui pengorbanan di kayu salib. Dan sekarang yang menjadi pertanyaan, apa yang bisa kita berikan? Gift atau pemberian apa? Christmas gift yang bagaimana yang bisa kita berikan kepada orang lain bahkan atau kepada Tuhan. Sehingga hidup kita itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kepada saudara seiman kita yang lain. Saudara, pada waktu saya merenungkan tema ini, kemudian ada satu pemikiran bahwa sebetulnya Natal ini bisa terwujud karena banyaknya orang yang mau memberikan persembahan. Semuanya memberi, semuanya memberi. Kan biasanya kalau kita Natalan kan justru kita itu menuntut
diberikan kado, diberikan berkat. Banyak orang Kristen yang berdoa pada waktu akhir tahun, Tuhan tolong berkati aku dengan berkat yang spesial di hari Natal. Tetapi pernahkah saudara bertanya, Tuhan, biarlah aku bisa memberikan hadiah Natal yang terbaik, baik kepadamu atau kepada orang lain. Apa yang aku bisa berikan kepada orang lain atau kepadamu Tuhan Yesus, supaya namamu dipermuliakan dan banyak orang diberkati. Pernahkah saudara bertanya demikian? Karena semuanya sebetulnya berkorban. Tidak ada gift tanpa ada pengorbanan. Kalau kita lihat Yusuf, berkorban dia. Nama baiknya tercoreng, tapi dia relakan. Dia tetap mengambil Maria sebagai istrinya. Sebelumnya Zakaria juga pengorbanan. Ya, dia berdoa, akhirnya anaknya direlakan untuk menjadi pembuka jalan supaya Sang Mesias itu lahir. Gembala di padang juga berkorban. Mereka hanya meninggalkan penggembalaannya itu hanya untuk melihat Sang Juru Selamat lahir di Bethlehem. Maria sendiri juga berkorban. Tapi terlebih Tuhan Allah juga berkorban, memberikan Christmas gift, yaitu putranya yang tunggal, supaya di dalamnya kita bisa beroleh keselamatan. Saudara, kalau kita mau jadi berkat, dan Christmas ini atau hari Natal ini bermakna dalam kehidupan kita, pertanyaannya, what kind of Christmas gift that we bring? Christmas gift yang bagaimana? Pemberian Natal yang bagaimana yang bisa kita berikan? Kalau kita mau hidup kita diwarnai dengan sukacita, bukan hanya untuk menerima. Katanya terlebih berkat memberi daripada menerima. Apa yang bisa kita berikan? Oleh sebab itu saya ingin mengajak saudara melihat kehidupan seseorang yang memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Supaya apa? Rencana Allah itu terwujud dalam kehidupannya. Dia memberikan ini sebagai satu the best gift yang dia bisa berikan kepada Tuhan, yaitu hidupnya sendiri. Pembacaan kita terambil dari Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-38. Saya akan bacakan untuk saudara ayat 26. Ya, Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-38. Dikatakan di dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Ayat 29 dikatakan, Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Ayat 31 dikatakan, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Ayat 32, "Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Ayat 35 dikatakan, jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanamu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki dari hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu." Ayat 37 dikatakan, "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Dan ayat yang terakhir yang kita baca dikatakan, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia.
Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara yang saya kasihi, kita lihat kehidupan Maria yang sederhana ini, dan saya akan bagi menjadi 5 bagian. 5 bagian ini apa saja yang terjadi dalam kehidupan Maria sampai rencana Tuhan itu terwujud di dalam hidupnya. Dan bagaimana, apa rahasianya rencana Tuhan itu bisa terwujud di dalam kehidupannya. Bagian pertama, saya katakan itu bagian perencanaan. Injil Lukas pasal yang pertama yang ke-27 dikatakan di situ ada seorang perawan, ya, malaikat itu mendatangi seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Siapakah Maria ini? Maria adalah seorang wanita yang sederhana. Apa yang dia lakukan? Dia menyiapkan diri untuk berkeluarga. Dia sudah pilih calonnya, calon suaminya, dan tentunya dia pilih orang yang terkenal baik hatinya. Dan akhirnya dia telah menyiapkan, dia sudah bertunangan dengan orang ini. Orang ini bernama Yusuf, dan memang Alkitab menyatakan bahwa orang ini adalah orang yang baik. Dalam benaknya mungkin dia ingin mempunyai satu keluarga yang baik-baik. Makanya dia pilih Yusuf, orang yang terkenal baik ini. Dia sudah memiliki perencanaan. Saudara, perencanaan itu penting dalam kehidupan kita. Ya, masa depan kita itu tergantung perencanaan kita hari ini. John Maxwell pernah mengatakan bahwa if we fail to plan, it means we plan to fail. Kalau kita gagal merencanakan, artinya kita sudah merencanakan untuk gagal. Perencanaan itu penting dalam kehidupan kita. Dan kalau kita tidak merencanakan apa-apa, maka yang ada cuma impian-impian belaka yang tidak mungkin menjadi kenyataan. Diawali dengan satu rencana yang jelas dan kemudian dilakukan rencana itu. Ya. Saudara, tetapi kita harus juga sadar bahwa Tuhan itu bisa bekerja lebih daripada rencana kita. Bahkan menurut saya, Tuhan jarang mewujudkan rencananya kepada orang yang tidak punya rencana apa-apa. Maksudnya gini, Tuhan bisa bekerja lebih daripada apa yang kita doakan dan pikirkan, itu pikiran Tuhan. Tapi kalau kita tidak pernah berdoa dan tidak pernah berpikir, bagaimana Tuhan bisa melakukan sesuatu yang lebih daripada itu, saudara? Kalau hidup kita cuma nganggur-ngangguran, saudara, tidak bisa. Saudara. Kita harus berpikir untuk berencana. Kita harus mendoakan rencana kita supaya itu terjadi. Tapi kita harus juga mempunyai satu kesempatan di mana kita sadar bahwa rencana Tuhan itu lebih besar, bisa lebih besar dari rencana hidup kita. Tapi perencanaan itu penting. Jangan sampai saudara hidup tanpa rencana. Saudara. Tidak ada yang baik yang bisa muncul dalam kehidupan ini tanpa ada planning. Seperti tanah lapang. Tidak akan muncul langsung bunga mawar melati kalau tidak direncanakan untuk ditanami. Saudara. Kalau tanah itu dibiarkan, yang keluar bukan bunga mawar melati, bukan. Saudara. Yang keluar itu onak duri, rumput liar, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya dalam gereja, dalam satu sinode, ada juga yang disebut raker, rapat kerja. Yang menyiapkan planningnya tahun depan apa. Saya berharap juga di keluarga gereja Happy Family, saudara juga merencanakan yang baik. Apa yang bisa saudara lakukan untuk tahun-tahun yang akan datang. Tapi lebih daripada itu kita harus tahu bahwa rencana Tuhan bisa lebih besar daripada rencana diri kita. Itulah sebabnya kita memasuki bagian yang kedua. Yang saya katakan itu pertemuan, encounter. Dan atau mungkin P yang kedua ini saya singkatkan aja, sederhanakan dari 5P. Ya, 1,
yaitu perencanaan. Yang kedua ini pertemuan atau dengan kata penerobosan. Kita yang membuat rencana ya sudah manis, sudah bagus. Tapi kadang-kadang itu Tuhan itu menerobos. Tuhan menemui kita, ini masa-masa babak pertemuan dalam kehidupan kita, ya, di mana Tuhan menyatakan rencananya yang luar biasa itu. Ayat 26 dikatakan, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk dan ke rumah Maria, malaikat itu langsung menyatakan rencana Tuhan kepada Maria. Saudara, kita sadar bahwa rencana Tuhan itu jauh lebih besar daripada rencana manusia. Kenapa demikian? Karena Allah itu maha besar. Ada pepatah yang mengatakan, you can exaggerate on many things, but you cannot exaggerate on God. Artinya, saudara bisa melebih-lebihkan banyak hal, tapi saudara tidak bisa melebih-lebihkan Tuhan. Coba saudara bisa melebih-lebihkan pacar saudara. Kalau yang sedang pacaran, ya, pacarku ini, lautan akan diseberangi, gunung akan didaki, tapi gerimis gak datang, saudara. Nah itu namanya exaggeration, melebih-lebihkan. Tapi coba saudara lebih-lebihkan Tuhan. Tuhanku ini sayang kepadaku. Loh memang demikian. Dia rela mati bagiku. Loh memang sudah dibuktikan dengan kematiannya di kayu salib untuk menebus dosa kita. Saudara, kita ngomong yang besar. Tuhan masih jauh lebih besar daripada exaggeration kita. Lebih besar dari omongan kita yang besar itu. Memang tidak ada batasnya, saudara. Itulah sebabnya rencana Tuhan itu dia tidak pernah mempunyai rencana yang kecil-kecilan. Tidak ada rencana yang lumayan, tidak ada. Semua rencananya adalah rencana yang luar biasa. Itulah sebabnya jangan batasi Tuhan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang Tuhan itu mengintervensi kehidupan kita. Mengadakan satu perombakan, menyatakan rencananya yang luar biasa. Saudara, dalam masa-masa pandemi ini ada banyak yang berubah. Rencana bisnis, rencana pelayanan, semuanya banyak yang berubah. Dan seakan-akan Tuhan membuat satu perubahan-perubahan dalam masa pandemi ini. Saudara jangan kalut dulu, jangan panik dulu. Berdoa supaya kita akhirnya mendapat dan melihat dan mengerti apa rencana Tuhan di balik semuanya ini. Tidak ada satu masa yang dimana ada banyak perubahan seperti masa-masa seperti ini, saudara. Dan saya berdoa supaya juga gereja HFC menemukan apa yang menjadi rencana Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan semuanya ini, saudara? Dan percayalah bahwa rencana Tuhan itu jauh lebih besar daripada apa yang pernah saudara alami di tahun-tahun yang silam. Percayalah demikian. Jadi biarlah iman kita itu justru bangkit di masa-masa pandemi ini. Kalau memang ada banyak halangan dan lain sebagainya, saudara, ya percayalah tahun 2021 justru Tuhan akan memberkati gereja HFC. Mari kita percaya tentang hal seperti itu juga. Ada perubahan-perubahan. Tapi carilah kehendak Tuhan. Tuhan mau menerobos masuk dalam kehidupan saudara. Tuhan akan mau menerobos dalam gereja saudara. Untuk memberikan sesuatu yang jauh lebih baik daripada masa-masa yang silam. Percayalah demikian, saudara. Dan memang kerjanya Tuhan kadang-kadang mendadak dan membuat kita surprise. Dan itu memasuki, dan itu membuat kita masuk kepada seperti pergumulan Maria, yaitu yang babak yang ketiga yang saya katakan itu pergumulan, ada pergumulan. Siapa yang tidak kaget mendengar salam dari malaikat yang memukau itu, yang wow, yang seperti itu. Siapa yang tidak kaget? Ayat 29 dikatakan Maria terkejut. Siapa sih yang tidak terkejut? Didatangi malaikat aja udah terkejut. Kemudian diberitahu bahwa melalui engkau akan melahirkan sang juru selamat, engkau akan melahirkan Mesias. Tambah terkejut, saudara. Satu pergumulan. Akhirnya dikatakan ayat 29, lalu ia bertanya dalam hatinya apa artinya salam itu. Dan ayat 34,
Dikatakan kata Maria kepada malaikat, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Saudara, kadang-kadang rencana Tuhan itu karena terlalu besar sampai kita itu merasa hopeless. Bagaimana? Too good to be true. Terlalu baik untuk kalau dibayangkan. Apa betul itu bisa terjadi dalam kehidupanku? Ada pergumulan, itu selalu konflik itu begitu. Antara kehendak kita dan dengan kehendak Tuhan. Kehendak kita yang baik, tetapi kehendak Tuhan yang luar biasa. Dan terjadilah konflik. Bagaimana? Kita tidak punya semua resources untuk menyelesaikan maksud Tuhan yang besar ini. Sebetulnya begini, saudara. Ada hamba Tuhan yang mengatakan mimpi yang dari Tuhan itu ya adalah mimpi, tanda-tanda ciri khas dari mimpi dari Tuhan itu begitu besar sampai bisa dipastikan akan gagal kalau kita mewujudkan dengan kekuatan manusia. Itu visi dari Tuhan itu. Dan saya mengaminkan itu. Kalau memang visinya manusia, kita kan bisa menghitung resources kita, kekuatan kita seberapa, dan kita proyeksikan ke depan. Dan dengan kekuatan kita akhirnya, oh ya bisa melalui kekuatanku. Tetapi kalau visi dari Tuhan itu begitu besar, sampai kalau Tuhan tidak tolong, tidak mungkin visi itu bisa terwujud atau menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Kita pasti gagal kalau kita mengandalkan kekuatan kita. Nah, dalam state ini, jangan batasi Tuhan bekerja dalam kehidupanku. Jangan batasi Tuhan bekerja pada waktu Tuhan memunculkan rencana-rencana yang luar biasa ini. Gereja Tuhan harus berkembang menurut rencana Tuhan. Kalau gereja tidak menggenapi rencana Tuhan, dan rencananya siapa yang harus digenapi? Tapi masalahnya rencana Tuhan itu jauh melebihi kekuatan kita. Nah, terjadilah pergumulan. Itu lumrah, wajar. Semua orang akan mengalami demikian, pergumulan-pergumulan ini. Justru pergumulan-pergumulan ini akan membawa ke babak berikutnya dalam perjalanan rohani kita. Seperti Maria. Masuk pada babak yang keempat. Saya katakan ini babak penguatan, encouragement. Tuhan tidak pernah menyatakan rencananya untuk kita selesaikan tanpa kita diberikan kekuatan, tanpa diberikan semua support sistemnya itu untuk mewujudkan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara boleh plan a great plan, dream a great dream. Untuk keluarga HFC, keluarga gereja HFC, dream a great dream. Jangan takut untuk bermimpi besar. Bersama-sama dengan Tuhan kita lakukan perkara-perkara yang luar biasa. Karena Tuhan sendiri yang akan menguatkan saudara. Ayat 35 dikatakan bahwa jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dalam pergumulannya Maria, malaikat akhirnya memberikan satu janji bahwa kuasa yang maha tinggi akan menaungi engkau. Dia yang akan memberikan kekuatan. Sekali lagi saya akan katakan tidak pernah Tuhan itu memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin dengan kekuatan manusia tanpa dia memberikan kekuatannya, mencurahkan kekuatannya kepada kita. Dia akan memberikan favornya, perkenanannya dalam kehidupan kita. Saudara, saya masih ingat waktu-waktu sulit dalam masa pengembalaan saya, di mana gembala senior saya yaitu Bapak Yeremia Rim dipanggil oleh Tuhan tahun 1993 yang lalu. Siapakah beliau dan siapakah saya? Bedanya itu seperti bumi dan langit. Beliau adalah hamba Tuhan yang sudah top, yang sudah luar biasa. Berkhotbah di depan 150.000 orang di Stadion Utama Senayan. Dan siapakah saya? Saya berkhotbah waktu itu di 500 orang, paling-paling 500 orang. Dan bedanya pengalamannya. Dan mendadak beliau meninggal.
Dan saya harus yang menggantikan beliau, saudara. Dan shock semuanya, satu pergumulan. Bagaimana ini bisa terjadi dalam kehidupanku? Bagaimana aku bisa menggembalakan? Karena tadi semuanya masalah itu datangnya diselesaikan oleh Pak Yeremia, dan aku harus selesaikan semuanya ini. Saya jadi stres, saya jadi panik, perspektif saya jadi hilang dan lain sebagainya. Saya menjadi ketakutan dan lain sebagainya. Tapi itu wajar, Tuhan izinkan itu, saudara. Supaya bisa mengalami kuasa Tuhan. Saya waktu itu kuliah di sekolah Alkitab. Ya, dulu sekolah Alkitab saya sama dengan Ibu Gembala, Ibu Agnes di Tiranus. Pernah sekolah Alkitab di Tiranus, dan dosennya ada seorang dosen dari Amerika, Bapak Stanley Heath, mengatakan kepada saya begini, saya masih ingat. Dia katakan, Andreas, Pak Yeremia Rim memang memiliki banyak pengalaman lebih dari kamu. Tapi ingat, Roh Kudus yang diam di dalam beliau tidak lebih tua dibandingkan Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Jadi jangan takut, Roh Kudus itu yang akan menolong kamu. Itu seperti air segar yang disiramkan. Mendadak itu roh saya jadi bangkit kembali. Saya tahu bukan dengan kekuatan saya. Not by might nor power, but by my spirit, said the Lord. Bukan dengan gagah dan perkasaan manusia, tapi karena roh Allah. Dan sejak itu saya betul-betul mengandalkan Dia. Dan gerejanya ada sampai hari ini. Padahal pada waktu itu ada orang yang menubuatkan sepeninggal Pak Yeremia, gereja ini akan tutup setelah 6 bulan. Ada orang yang bernubuat begitu, saudara. Tapi ternyata itu bukan nubuat, itu lu buat-buat, saudara. Karena sampai sekarang gerejanya masih ada. Bukan karena kehebatan saya, tapi Roh Kudus, kekuatan Roh Kudus yang memampukan untuk meneruskan pekerjaan Tuhan melalui gereja lokal di tempat saya melayani. Saudara, apapun nanti rencana yang Tuhan munculkan untuk gereja HFC, Tuhan juga akan memberikan perkenanan. Tuhan akan memberikan favor kepada setiap saudara untuk mewujudkan yang Tuhan inginkan itu. Ada penguatan dari Tuhan. Dan yang terakhir, Bapak yang terakhir, bagaimana rencana Tuhan itu terwujud, yaitu Bapak penyerahan. Lukas 1 ayat 38 dikatakan, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, dan jadilah pada aku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ini sangat penting sekali. Maria tidak berkubang dalam pergumulannya, tapi akhirnya dia sadar. Dia bisa mengatakan, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu Tuhan yang jadi. Itu doa yang sangat penting sebetulnya. Kehendak Tuhan yang jadi. Dan dia menempatkan dirinya di bawah otoritas Tuhan. Dan dia katakan, aku ini hamba Tuhan, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku sesuai dengan perkataanmu itu. Jadilah rencanamu yang besar itu melalui hidupku. Nggak tahu bagaimana, Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan. Akan ada step by step, ya aku tidak perlu untuk tahu semuanya. Tapi aku akan hidupi dari hari ke sehari. Dan biarlah Tuhan yang akan membawa semuanya, mewujudkan rencana dalam kehidupanku. Dan justru dengan kata-kata yang terakhir inilah, ini kuncinya, akhirnya rencana Tuhan itu terwujud dan saudara dan saya yang mendapat berkatnya bisa menerima keselamatan melalui Yesus Kristus yang dilahirkan melalui rahim Maria. Bukankah itu Christmas gift yang terbaik? Apa yang Maria berikan? Hidupnya, kehendaknya, sebagai persembahan yang luar biasa. Saudara, pada waktu saya diberikan tema ini, mendadak ini menjadi inspirasi bagi saya. Sehingga Natal tahun ini bukan apa yang kita bisa dapatkan, bukan. Apa yang bisa kita berikan untuk Tuhan. Apa yang bisa kita berikan untuk saudara seiman kita yang lain. Apa yang bisa kita berikan untuk memajukan gereja di mana Tuhan tempatkan aku di sini. Apa yang Tuhan bisa berikan. Dan biarlah itu menjadi Christmas gift. Dan saudara akan melihat betapa luar biasanya
Mungkin kita cuma menyerahkan 2 ikan dan 5 roti. Tapi yang Tuhan yang akan mengembangkan menjadi sesuatu yang luar biasa bagi orang-orang yang lain. Saya berdoa, tahun 2021 bukan tahun penurunan untuk HFC, tapi tahun peningkatan yang luar biasa. Saya ingin mengajak seluruh leadership dan seluruh jemaat untuk memberikan 2 ikan dan 5 roti di tangan Tuhan. As a Christmas gift kita di tangan Tuhan. Dan Tuhan biarlah menggandakannya. Dan mari kita lihat bersama bagaimana Tuhan mengembangkan gerejanya yang dikasihinya itu. Ayo percaya bersama-sama. Kita akan maju bersama-sama, berkembang bersama-sama, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, hamba-Mu berdoa, segala gejolak yang terjadi dalam gereja-Mu di HFC ini Tuhan, Happy Family ini Tuhan Yesus. Rencana-Mu itu tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Tuhan. Rencana-Mu itu rencana yang besar. Engkau sayang dengan gereja-Mu. Engkau membela gereja-Mu Tuhan. Dan biarlah seluruh leadership, jemaat semuanya, submit under your authority, menundukkan diri di bawah otoritas-Mu Tuhan Yesus. Sehingga mereka bisa mengatakan, kami ini hamba Tuhan. Jadilah kepada kami menurut firman-Mu. Dan biarlah Tuhan, di penghujung tahun 2020 ini, kami bisa memberikan the Christmas gift, persembahan Natal kami, bukan dari apa yang tidak ada pada kami, tapi apa yang ada pada kami. Kami berikan ke tangan-Mu yang ajaib, Engkau yang akan menggandakannya, untuk kemuliaan nama-Mu, untuk memberkati orang lain, supaya kerajaan-Mu diperlebar Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa, berkati gereja Happy Family, siapkan untuk hal-hal yang besar. Berkati gembala dan jajaran kepemimpinan di gereja Happy Family. Biar nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan melalui scan QR yang ada di layar televisi masing-masing atau handphone masing-masing, yang juga bisa transfer melalui rekening yang telah tercantum di layar kaca Anda. Sebelum memberikan persembahan yang terbaik, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, sebentar kami rindu memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah persembahan kami benar-benar menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau, memberkati gereja kami, dan kami percaya setiap kami yang memberi diberkati dengan berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap Engkau yang siap memberikan persembahan yang terbaik bersama saya katakan, amin. Sambil memberikan persembahan yang terbaik, kita angkat satu pujian, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang kuperlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Adalah kuasa dalam namanya. Yesus ku luar biasa. Yesus ku luar biasa. Yesus ku luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus.
Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya hari ini Bapak Ibu Saudara sudah diberkati oleh Tuhan. Mari kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tanganmu. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu Tuhan. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Kita sudah mendengar firman Tuhan yang sama, diberkati, tetapi seringkali mengapa hasilnya berbeda? Karena tanah hati kita berbeda. Ada yang tanahnya tipis, ada yang mungkin penuh dengan semak duri, ilalang, boleh tumbuh. Ada yang mungkin tumbuhnya di atas batu-batuan. Biarlah kita menyediakan tanah hati yang subur, yang sungguh mau menerima kebenaran firman, dan meminta Roh Kudus memberikan kita kuasa untuk menjadi pelaku firman. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau menyediakan tanah hati yang subur, yang lembut untuk mendengar firman, menerimanya dan melakukannya dengan kuasa Roh Kudus. Tuhan, biarlah apa yang menjadi kebutuhan daripada anak-anak-Mu, Tuhan menjawab. Kebutuhan keuangan, Tuhan sendiri memberkati di masa pandemi ini. Jika ada yang sakit, Tuhan Yesus menjamah dan menyembuhkan oleh kuasa bilur Yesus. Jika ada yang berbeban berat, Tuhan juga boleh mengangkat setiap beban sehingga memberikan kelegaan, jalan keluar, kemenangan. Biarlah Tuhan Yesus boleh berjalan di depan kami, menyertai dan berperang bagi kami membawa kemenangan. Sekarang Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biarlah kami boleh menerima berkat jasmani, jiwani, rohani, bahkan berkat yang tidak terduga-duga turun atas hidup kami. Mari saudara kita mengaminkan setiap kata berkat dengan percaya. Diberkatilah engkau hai kaum pria. Diberkatilah engkau hai kaum wanita. Diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah seluruh keluargamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah gerejamu. Diberkatilah pelayananmu. Diberkatilah bangsa dan negaramu. Dialah Jehovah Rohi, gembala dalam keluargamu. Dialah Jehovah Jireh, Allah pemberi berkat dalam keluargamu. Dialah Jehovah Shalom, Allah pemberi damai dalam keluargamu. Dialah Jehovah Rafa, Allah penyembuh keluargamu. Dialah Jehovah Cikenu, Allah panji kebenaran keluargamu. Dialah Jehovah Syama, Allah pengawal menyertai keluargamu. Dialah Jehovah Nitsi, Allah panji kemenangan keluargamu. Jemaat Happy Family Center yang Tuhan kasihi, pulanglah. Terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Berkat cinta, kasih dan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus. Berkat pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang menyertai dan memberkati engkau dan keluargamu. Mulai dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya kita berkata, amin. God bless you. Happy Sunday and God bless you.